Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al Irfan dengan NIM 213010702008 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, kelas B, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangkaraya. Saya akan menjelaskan mengenai terbentuknya nation state atau negara bangsa. Terbentuknya negara bangsa di belahan dunia diwarnai dengan berbagai dinamika perang dan damai. Terdapat satu peristiwa yang penting yang dapat menjadi spektrum, yaitu Treaty of Westphalia atau Peace of Westphalia pada tahun 1648. Selain itu, terdapat diantaranya dua pandangan dalam terbentuknya nation state. Yang pertama adalah pandangan dari Charles Tilly tahun 1990 yang menyatakan bahwa war made the state and the state made war. Lalu yang kedua yaitu pandangan dari Marxis yang memandang terbentuknya negara bangsa sebagai a tool used by the emerging Bornese class. Saya akan menjelaskan pandangan Charles Tilly dalam melihat terbentuknya suatu negara bangsa dengan ia menyatakan bahwa war made the state and the state made war, atau perang membuat negara dan negara membuat perang, yang didasarkan pada sejarah pengalaman Eropa karena mereka menempatkan penjelasan variasi negara dalam karakteristik individu negara daripada hubungan di antara mereka, dan karena mereka menganggap implisit efek yang disengaja untuk membangun jenis substansial negara terpusat yang datang untuk mendominasi kehidupan Eropa selama abad ke-19 dan ke-20. Jadi jelas bahwa pendekatan Tilly tidak dapat mendukung formulasi sepanjang garis lebih banyak perang, lebih banyak negara. Analisis Tilly membuat sangat sulit untuk berbicara tentang lebih atau kurang states. Meskipun ini memiliki kecenderungan yang tidak menguntungkan untuk melemahkan poin ini dengan menggunakan phrase seperti pertumbuhan negara sebagai singkatan untuk perluasan dan intensifikasi kontrol terpusat. Perang membuat negara dan negara membuat perang. Jika ternyata benar secara umum, akan membuat kita percaya bahwa perang adalah perlu kejahatan bagi kemajuan manusia dan bahwa perang di dunia ketiga adalah hal yang baik dan dalam jangka panjang karena ia mengkonsolidasikan aparatur negara yang diperlukan tidak hanya untuk menjaga ketertiban di suatu negara tetapi juga untuk mengatur kehidupan orang-orang secara efisien dalam suatu masyarakat. Yang kedua, pandangan dari Marxis dalam melihat terbentuknya negara bangsa sebagai a tool used by the emerging bourgeois class atau alat yang digunakan oleh kelas bourgeois. Marxis telah menjelaskan munculnya negara sebagian besar dalam istilah ekonomi atau asal-usul negara ditelusuri kembali ke transisi dan feodalisme ke kapitalisme, dengan negara pada dasarnya menjadi alat yang digunakan oleh kelas bourgeois yang muncul. Penjelasan tentang munculnya negara yang menekankan kemampuan negara untuk menggabungkan bentuk-bentuk kekuasaan ideologis, ekonomi, militer, dan politik. Namun demikian, negara terus berkembang seiring dengan perubahan keadaan. Setelah berkembang menjadi negara bangsa selama abad ke-19 dan kemudian melalui proses demokratisasi bertahap, negara memperoleh tanggung jawab ekonomi dan sosial yang lebih luas selama abad ke-20 dan terutama pada periode pasca 1945 yang hanya di banyak negara. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh kasus di dunia pada war made the state dan contoh pada state made the war. Sebagaimana pandangan Tilly, pada dasarnya terjadi di Eropa pada akhir feodalisme, di mana pada peta Jerman tahun 1900-an banyak sekali organisasi politik kecil, namun tidak satupun di antara mereka yang cukup kuat, dan itu berarti mereka mudah dihancurkan para penguasa. Pergi ke komunitas atau organisasi ini menawarkan keamanan dengan balasan pembayaran pajak. Itu adalah siklus di mana suatu negara kecil yang bersatu bersama menjadi kekuatan militer yang kuat, sehingga perang benar-benar bisa membuat perang. Yang kedua, contoh kasus di dunia sebagaimana pandangan Marxis terhadap a tool used by the emerging bourgeois class. Bangkitnya kembali perhatian pada tulisan-tulisan Marxis ini
berbarengan dengan beberapa kejadian di berbagai belahan dunia. Yang pertama, perubahan yang mendasar di dunia komunis internasional sesudah Stalin meninggal pada tahun 1953. Dalam Kongres Partai Komunis Uni Soviet ke-20 tahun 1953, untuk yang pertama kali dilontarkan kritik terhadap Stalin oleh Nikita Khrushchev pada tahun 1894 sampai 1971. Kejadian ini berlanjut dengan dilancarkannya proses destalinisasi di Uni Soviet serta di negara-negara Eropa Timur lainnya, yang berakibat timbulnya pergolakan di seluruh kubu komunis. Kedua, munculnya Cina Republik Rakyat Cina sebagai penantang terhadap dominasi Uni Soviet dalam dunia komunis. Mao Zedong 1893 sampai 1975 menolak mentah-mentah gerakan destalinisasi yang sedang giat diselenggarakan oleh kelompok Khrushchev. Keretakan ini yang mendorong Mao Zedong untuk lebih mengembangkan ciri-ciri khas Cina dalam ideologi komunisme dan menjauhkan diri dari apa yang disebut oleh neo-revisionisme Khrushchev. Itu tadi penjelasan saya tentang terbentuknya nation state atau negara bangsa melalui pandangan Charles Tilly dan Marxis. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.